guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Sicin 4 2017, kelanjutan film horor dari Turki. Di Sicin yang keempat ini ceritanya sedikit mirip dengan yang ketiga. Jika di seri pertama dan kedua membahas tentang santet, yang ketiga dan keempat ini membahas masalah mempunyai hubungan dengan jin. Dan film ini juga menceritakan istri jin sampai mempunyai anak dari jin tersebut. Dan film ini bercerita tentang pria bernama Halil yang bangkrut usahanya dan pindah ke rumah orang tuanya. Di rumah orang tuanya ini, Halil hendak mencari uang milik ibunya guna melunasi utang-utangnya. Tapi justru keluarganya malah mendapatkan gangguan gaib. Mampukah Halil mengatasi gangguan gaib tersebut dan apa yang sebenarnya terjadi kepada orang tua Halil? Sebelum melanjutkan kalau cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tentunya mendukung channel ini agar berkembang. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan sebuah rumah yang terdapat kuburan di halaman depan. Di dalam rumah itu terdapat bapak tua yang sedang memandangi istrinya di atas kasur. Sang istri yang memandanginya dengan ketakutan karena di belakang suaminya ada makhluk yang mengerikan. Film pun dimulai. Cerita bergulir seorang anak perempuan bernama Hilal yang sedang menulis cerita tentang keluarganya. Hilal dan keluarganya pindah ke rumah nenek sang ayah, yaitu Halil. Bisnisnya sedang memburuk alias bangkrut. Kakeknya pun sudah meninggal ketika masih balita, sedangkan neneknya sekarang sakit-sakitan bahkan sudah pikun. Hilal pun mempunyai seorang adik laki-laki bernama Umar. Umar yang mengalami kesulitan berbicara karena peristiwa 2 tahun yang lalu. Jadi saat mereka berdua pulang sekolah, mereka melihat anak kucing yang dibunuh di dalam karung. Umar pun mengatakan kalau dia takut tinggal di rumah itu karena kuburan kakeknya berada di halaman rumah. Scene berganti ke ayah Hilal, yaitu Halil yang tengah mengecek pabrik miliknya. Lalu Halil pergi ke tempat temannya untuk meminjam uang. Halil berkata dirinya mempunyai banyak hutang dan tidak bisa membayar gaji karyawan selama 2 bulan. Di sisi lain, Hilal, Umar dan ibunya sedang makan siang yang dibuatkan oleh Bibi Rehime. Umar melihat Bibi Rehime dengan mata yang melotot. Secara tiba-tiba Umar memukul-mukul piring menggunakan garpu. Umar lalu keluar dan disusul oleh Hilal. Hilal yang kembali dan mengatakan kepada ibunya bahwa Umar tidak mau makan makanan yang dibuatkan oleh Bibi Rehime. Di malam hari, Hilal menanyakan kepada Umar kenapa dia tidak menyukai tempat ini. Umar pun menjawab dengan ketakutan bahwa dia melihat wanita hitam yang berbaring di lantai dan melotot, beserta bayi yang besar. Entah apa maksud perkataan Umar ini. Halil yang pulang pun masuk ke dalam kamar ibunya. Di sana ada Bibi Rehime. Bibi Rehime ini adalah sekaligus merawat ibu Halil. Halil lalu mencari uang milik ibunya yang berada di dalam lemari. Tapi dia tidak menemukan apapun lalu pergi keluar kembali. Bibi Rehime pun menanyakan kepada ibunya secara misterius, apakah dia mencari uang yang sudah kau berikan padaku? Siapakah sebenarnya Bibi Rehime ini dan apa yang dia lakukan di rumah ini? Di sisi lain, Halil sebelum tidur bercerita kepada istrinya yaitu Feiza kalau dia tidak mendapatkan pinjaman dari temannya. Di tengah malam, Omar yang terbangun. Terlihat makhluk yang berbisik pada Omar. Lalu Omar berjalan keluar dengan mata yang melotot. Saat membuka pintu, ia melihat Bibi Rehime yang memegang wajah neneknya serta di depannya terlihat kakeknya yang sudah meninggal berjalan mondar-mandir. Omar yang ketakutan kembali ke kamar dan membangunkan Hilal. Umar pun kembali tidur dengan ditemani oleh Hilal. Scene berpindah kepada Halil yang terbangun karena ada telepon dari temannya. Saat membuka pintu, ternyata temannya sudah membawakan 1 tas berisi uang untuk melunasi hutang Halil. Saat Halil membuka tas tersebut, secara bersamaan Halil yang mendengar suara dari luar.
Di sana, Halil melihat dari jendela Omar yang tengah masuk ke dalam kuburan kakeknya. Halil pun mengejar Umar. Sampai di dalam kuburan, ia digigit oleh makhluk berwujud hitam legam. Ya, makhluk ini seperti yang dikatakan Omar kepada sang kakak. Halil pun terbangun dan ternyata itu hanyalah mimpi. Lalu Halil pergi ke kamar mandi dan mencuci tangannya yang tergigit. Di bathtub, Halil melihat ibunya yang sedang memotong rambut dan berkata, "Semua uang yang kau cari sudah aku berikan kepadanya." Halil pun terbangun kembali yang ternyata semua itu adalah mimpi di atas mimpi. Di keesokan pagi, Omar yang sudah bangun, dia mencoba membuka stop kontak listrik. Di dalamnya, Omar menemukan sebuah jimat. Saat diambil, Omar seketika pingsan. Bibi Rehime yang datang dan melihat jimat itu, ia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, hanya ayahnya Halil dan Allah yang tahu. Cerita bergulir, Faiza mandi di bathtub. Dia tertidur dan bermimpi Bibi Rehime sedang memblender gigi palsu. Dan Omar melihatnya dengan mata melotot. Faiza pun kaget dan terbangun dengan melihat Omar dengan wajah menyeramkan sambil berteriak bahwa dia tidak suka makanan masakan Bibi Rehime. Lalu Faiza memperlihatkan jimat yang dia temukan kepada adiknya yang berkunjung. Di sana adiknya mengambil jimatnya beberapa potong, sedangkan sisanya dibuang oleh Faiza. Scene berpindah ke seorang pandai besi. Ternyata Orhan berada di sini. Mungkin kalian masih ingat, Orhan adalah pemeran utama di Sicin ketiga. Di sisi lain, Halil dan Umar datang dengan mobil. Halil pergi yang meninggalkan Umar sendiri. Di sini Omar bertemu dengan Orhan dengan bertatap-tatapan. Sepertinya Orhan melihat sesuatu yang terjadi pada Umar. Lalu diperlihatkan tentang Orhan yang sepertinya dia sudah bertobat dari sebelumnya. Di malam hari, Faiza yang duduk mendengarkan sesuatu dari kamar ibunya. Saat dibuka pintu, Faiza melihat ibunya tengah muntah cairan hitam. Ia pun bingung dan mencari Bibi Rehime. Setelah kembali ke kamar, ibunya sudah berada di atas kasur. Faiza pun berlanjut mencari Bibi Rehime di basement kamarnya. Akan tetapi dia tidak menemukan apapun. Tak lama kemudian, Faiza mendengar suara dari kamar sebelah. Saat dihampiri, Faiza menginjak sebuah paku. Lukanya secara tiba-tiba muncul rambut dari luka tersebut. Akan tetapi saat dicek kembali, luka tersebut hilang. Lalu Bibi Rehime datang dan menanyakan apa yang terjadi. Faiza menceritakan bahwa dirinya melihat ibunya yang muntah, kemudian mencari Bibi Rehime. Tapi Bibi Rehime mengatakan bahwa dirinya dari tadi berada di kamar dan tidak melihat Faiza yang masuk ke sana. Di sisi lain, Omar berada di kamar mandi tengah mengisi pistol mainannya. Bibi Rehime yang datang dan mengatakan kalau Omar membuatnya marah karena membongkar jimat buatannya. Sementara Halil yang berada di luar berbicara dengan istrinya Faiza bahwa dia akan menjual rumah tersebut. Tapi karena ada kuburan ayahnya, belum tentu ada yang mau membelinya. Faiza lalu menanyakan kamar yang terkunci di basement. Halil pun kemudian bertanya kepada Bibi Rehime, kenapa kamar yang ada di bawah tanah dikunci? Bibi Rehime menjelaskan kalau ibunya yang mengunci kamarnya tersebut. Dulu sebelum meninggal ayah Halil menghabiskan hari-hari terakhirnya di kamar itu. Halil lalu mengambil kunci yang ada di dalam lemari, tapi Bibi Rehime malah melarang untuk membuka pintu tersebut. Halil yang mencoba membuka pintu kamar, tapi tidak ada kunci yang cocok. Scene berpindah ke Hilal yang terbangun dan mendapatkan Omar sudah tidak ada di atas kasur. Dia mencari Omar dan mendengar sesuatu dari dalam lemari. Ketika dibuka, terdapat Omar yang sedang memukul piring menggunakan garpu dengan wajah yang tertutup. Saat penutup wajahnya dibuka, ternyata Omar sudah duduk di atas kasurnya. Di keesokan hari, Hilal kembali menulis buku catatannya. Ia menulis bahwa semalam Omar berbicara dengan seseorang bernama Orhan. Scene berpindah ke Orhan yang bertemu dengan guru spiritualnya. Dia mendapatkan nasihat, sepertinya Orhan benar-benar sudah bertobat. Di dalam kamar, Bibi Rehime mengatakan pada ibunya Halil bahwa anaknya akan terkena masalah karena dia pikir akan ada uang di sana. Halil yang mulai masuk ke dalam kamar basement menemukan benda-benda aneh. Banyak manekin yang bertuliskan pintu yang tertutup secara tiba-tiba. Halil berusaha membuka tapi tidak terjadi apapun. Lalu Halil membuka sebuah peti.
Saat dibuka, Halil menemukan banyak uang dan perhiasan di dalam sana. Lalu Halil mendapatkan gangguan, senter yang digunakan untuk meneranginya tiba-tiba mati. Saat hendak menyalakan korek api, terdapat makhluk yang menyeramkan dan mengatakan untuk tidak menjual rumahnya. Halil yang ketakutan pun lari dari ruangan tersebut. Di sisi lain, Faiza ditelepon oleh adiknya yang membawa beberapa potongan jimat beberapa hari yang lalu. Sang adik mengatakan kepada kakaknya bahwa jimat itu akan membukakan pintu gaib dan lebih baik tidak memilikinya. Faiza pun mencari potongan jimat dan membakarnya. Ketika dibakar, telur yang di atas meja terjatuh serta di dalam karpet muncul rambut panjang. Saat ditelusuri, terdapat sebuah jimat yang diikat. Ketika dilihat lebih detail, sesosok makhluk dari belakang menyerang Faiza. Halil pun yang datang dan menanyakan apa yang terjadi dan Faiza hanya menangis. Scene berpindah ke rumah Orhan. Setelah selesai salat, Orhan pun tertidur. Di sini terlihat sepertinya Orhan bisa bertelepati dengan Omar. Orhan mengajari Omar untuk berdoa. Halil yang tidak bisa tidur pergi ke kamar ibunya dan menyuruh Bibi Rehime untuk keluar. Halil pun mencekik ibunya. Halil lalu terbangun dari kamar ibunya dan ia keluar. Ia pun malah menanyakan kepada Bibi Rehime kenapa dia bisa berada di kamar ibunya. Di sisi lain, Hilal yang tertidur mendengar suara ibunya yang memanggil disertai suara tawa. Hilal yang memberanikan diri menuruni tangga dan melihat semua keluarga tengah kumpul di meja makan. Bahkan kakeknya yang sudah meninggal berada di sana. Sang kakek berjalan mendekati Hilal. Dari kaki kakeknya muncul Omar dengan wajah yang menyeramkan dan selang kakeknya masuk ke hidung Omar. Hilal yang ketakutan pun terbangun dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. Di pagi hari saat mereka sarapan, Halil mendapatkan panggilan telepon dari penjual mobil. Selanjutnya Halil yang pergi keluar, dia melihat Bibi Rehime juga berada di luar. Halil pun menelepon Faiza untuk memastikan bahwa Bibi Rehime berada di dalam rumah. Halil lalu mengikuti Bibi Rehime sampai ke rumahnya. Ia pun berusaha memanggil Bibi Rehime di dalam rumahnya. Di sini Bibi Rehime menceritakan semuanya dan dia berkata bahwa dia sudah siap untuk sebuah akhir. Bibi Rehime menceritakan bahwa dulu dia adalah seorang dukun dan ahli mantra. Suatu hari, Ibu Halil memanggil dirinya untuk membacakan mantra untuk menyembuhkan ayahnya. Karena dokter ayahnya Hilal mengatakan bahwa penyakit ayahnya tidak bisa disembuhkan lagi. Setelah ritual selesai, ibunya Halil mengatakan bahwa suaminya semakin sembuh tapi dia bertingkah menjadi aneh. Pada akhirnya, ayah Halil jarang berbicara kepada ibunya. Ayahnya juga banyak menghabiskan waktu di ruangan bawah. Dia mulai membawa manekin dari toko ke ruangan itu. Sang ibu mulai curiga dan menganggap bahwa suaminya tersebut sudah gila. Si ibu yang diam-diam mengecek ke dalam ruangan tersebut dan mendapati suaminya mempunyai istri dari jin, bahkan sampai mempunyai anak. Ternyata mantra yang diberikan oleh Bibi Rehime membukakan pintu alam gaib. Bahkan Bibi Rehime sampai takut untuk kembali ke rumah itu. Sang ibu yang mengetahui hal tersebut, ibunya kembali meminta tolong kepadanya untuk menyembuhkan suaminya. Bahkan memberi semua uang yang ia punya. Bibi Rehime yang memulai ritual dan berakhir dengan ayah Halil yang meninggal. Dan para jinlah yang meminta untuk menguburkan ayah Halil di halaman rumah ibunya. Mengingat perbuatan apa yang dia lakukan. Ibunya pun dihantui setiap malam oleh istri jin suaminya karena membuat anaknya jin meninggal. Bibi Rehime lalu mengaku bahwa di sana dirinya tidak sedang menjaga ibunya. Mereka menahan ibunya supaya menderita dan tidak akan membiarkan mati dengan mudah. Halil yang pulang ke rumah mengajak pergi Faiza dari rumah tersebut di keesokan hari. Di sisi lain, Bibi Rehime diserang oleh jin karena membongkar semuanya kepada Halil. Ia pun tewas. Di malam hari, Halil masuk ke kamar ibunya dan mengajak untuk pergi. Ketika dia duduk, Halil dirasuki oleh jin. Dia pergi ke kamar anaknya yang membangunkan Omar dan Hilal, lalu mengajaknya ke ruang bawah tanah. Ia pun tak luput membangunkan Faiza yang sama dibawa ke ruang bawah tanah. Di sana, Faiza melihat kedua anaknya yang sudah diikat di kursi
Di saat yang bersamaan, Orhan terbangun lalu pergi menuju rumah Omar. Orhan yang sudah berada di depan rumah berusaha untuk masuk ke dalam. Sesampai di dalam, Orhan mencari sumber masalah tersebut. Ia pun masuk ke dalam kamar ibunya Halil. Orhan lalu menaruh ibunya Halil di kursi roda yang sepertinya ibunya Halil sudah berada di bawah kendali sang jin. Di sisi lain, Halil yang berada di bawah pengaruh jin, ia berusaha membunuh keluarganya dengan membocorkan gas. Maka mereka akan tewas secara perlahan. Orhan yang berhasil berkomunikasi dengan ibunya Halil yang kerasukan, ia pun masuk ke alam gaib. Dia bertemu dengan jin yang mengganggu Halil. Jin itu mengatakan bahwa mereka membuat dia melahirkan bayi dan mereka juga yang membunuhnya. Terjadi duel antara Orhan dan jin tersebut. Akhirnya jin tersebut terbakar oleh api. Dan Orhan pun kembali ke dunia nyata serta keluarga Halil berhasil selamat. Di keesokan hari, terlihat Omar yang sudah berbicara dengan lancar kembali dan Orhan pun terlihat senang karena berhasil membantu keluarga mereka yang akhirnya terlepas dari gangguan gaib. Dan film pun selesai. Di sini saya akan memberi sedikit penjelasan tentang Bibi Rehime, bahwa Bibi Rehime dirasukin jin saat berada di rumah itu. Dia tidak menjaga Ibu Halil, melainkan membuatnya Ibu Halil menderita karena Bibi Rehime sudah berada di bawah pengaruh jin. Jika Bibi Rehime keluar dari rumah tersebut dan menceritakan kejadian itu kepada orang lain, maka dirinya akan diserang sampai tewas oleh jin tersebut. Dan semua kejadian itu berawal dari ibunya yang meminta tolong kepada Bibi Rehime sang dukun untuk menyembuhkan suaminya. Begitulah cerita Si Jin 4. Untuk teman-teman yang mau merequest film apa yang mau saya review, silakan tulis di kolom komen ya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time. Wassalam.